Selamat siang Bu Windah. Siang Ibu Monik, ada apa ini? Bu Windah ada waktu sebentar, saya ingin ngobrol sama Bu Windah. Oh, ada. Ada apa Bu Monik kok wajahnya kelihatan capek sekali nih? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Windah, saya itu ada masalah di kelas. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang eh, kehadirannya itu seperti ada dan tiada. Maksudnya gini, sehari masuk, 2 hari tidak masuk, nanti 3 hari masuk, 2 hari tidak masuk lagi, seperti itu. Kemudian anak ini juga sering tidak membawa tugas atau PR gitu, Bu Indah. Oh begitu. Menurut Bu Monika, yang membuat anak tersebut itu sering seperti itu, sering tidak masuk, hadir, tidak hadir, itu mengganggu dia sendiri atau mengganggu temannya nggih? Atau alasannya apa? Terus setelah dia tidak masuk itu mengganggu buat dirinya sendiri atau kelas juga akan terganggu dengan ketidakhadiran anak tersebut, Bu Moni? Kalau ketidakhadiran anak ini sebetulnya mengganggu dirinya sendiri yang pertama, Oh pasti gitu, iya. karena si anak ini kan ketinggalan pelajaran pasti. Lalu yang kedua nilainya pasti akan banyak yang kosong seperti itu. Iya. Lalu kalau untuk efek ke teman-temannya itu kemungkinan hanya sekedar pertanyaan sih dari teman-temannya. Bu, kok si Vino, ini namanya anaknya kebetulan namanya Vino ya, Bu. Iya. Itu si Vino kok nggak pernah berangkat, kenapa, Bu? Nah, jadi pertanyaan teman-temannya. Jadi teman-temannya itu bertanya-tanya seperti itu efeknya. Oh nggih. Terus menurut Bu Monik lagi, kenapa anak ini tidak masuk di kelas, kadang masuk kadang enggak, itu hubungannya dengan dirinya sendiri atau mungkin ada yang dia takuti atau ada hal lain atau mungkin ada takut dengan pelajarannya? Dia itu tidak masuk pas pelajarannya Bu Monik saja atau di pas pelajaran yang lain dia juga seperti itu atau sesuai moodnya dia saja, aku pengen nggak masuk, atau aku pengen Oh, masuk ya monggo, atau mungkin ada teman yang menakuti dia, ada yang membuli dia atau bagaimana? Menurut Bu Monik seperti apa kira-kira? oh iya. Kalau itu, Bu, kan kebetulan saya itu wali kelas. Jadi setiap hari itu bertemu dengan anak-anak di kelas. Nah, untuk si Vino ini sebetulnya orang tuanya terkadang itu WA saya bilang, Bu, maaf Vino tidak masuk sekolah karena sakit diare seperti itu. Nah, alasannya itu setiap tidak masuk diare. Tetapi ketika anak masuk itu terlihat seperti anak yang sehat gitu. Jadi tidak ada masalah yang seperti di kesehatannya gitu loh, Bu. Jadi si anak ini di sekolah ya lari-larian, terus jajan sama temennya, terus ketika istirahat ya, Bu, itu. Terus dia ya suaranya lantang seperti itu. Nah, ketika saya tanya di sekolahan, kadang itu jawaban si anak dengan izin dari orang tua itu berbeda. Jadi orang tuanya hari ini izin nih, Bu, maaf, Vino tidak masuk sekolah karena sakit, diare, seperti itu. Nah, alasannya itu selalu diare, si Vino ini, kalau dari orang tuanya. Tetapi ketika ditanya, ya terkadang dia juga bilang, iya Bu, kemarin saya sakit, tapi batuk. Kan beda, beda ini, beda apa ya, beda masalah sebetulnya. Beda masalah, beda alasan. Nah, terus pernah juga dia bilang, iya Bu, soalnya saya bangun kesiangan, seperti itu. Nah, itu sebetulnya saya juga masih mau menggali lagi. Ini yang harus saya percaya si ibunya atau Vinonya, seperti itu. Oh gitu. Oh, nggih. Berarti tadi motivasi tidak masuk itu kita belum tahu ya? Atau mungkin Belum. kan belum, alasannya bangun kesiangan, karena Ya, sakit perut, terus iya, bisa juga karena jadi sakit batuk. Jadi kita belum tahu motivasinya dia tidak masuk ke kelas itu karena apa. Kan bisa juga iya, mungkin ada teman yang dia takuti atau apa, atau mungkin dengan Bu Monika takutnya ya kita nggak tahu, kita kita cuma iya. menduga-duga saja. Ya, kira-kira yang utama dari gambaran Bu Monik, motivasi sampai dia tidak masuk ke kelas, itu karena apa ya, Bu?
menurut Bu Monik sendiri? Kalau masih dalam bayangan saya ya kemungkinan ya memang sakit. Oh Itu bisa sakit jadi. ya. Tapi kan selama ini sakitnya itu kok beda-beda. Nah, itu yang menjadi tanda tanya buat saya. Kok orang tuanya bilang A, anaknya bilang B. Nah, lalu kemudian kemungkinan kedua mungkin juga bisa Bu Indah kalau dia itu tidak suka dengan pelajaran saya atau takut dengan saya mungkin. Nah, Oh itu gitu. mungkin nanti Iya. akan ada eh, apa ya? Obrolan yang lebih mendalam lagi dengan Vino sepertinya, Bu. Saya lakukan dengan Vino Iya. supaya bisa ketemu Iya. titiknya itu di mana gitu. Oh iya, tadi kan ada 2 opsi kemungkinan nggih, sakit beneran atau mungkin takut. Kita ambil Ya, yang termudah aja mungkin bukan takut ya, mungkin takut dengan bukan takut dengan Bu Moniknya, mungkin takut dengan pelajaran saat itu. Bu Monik ngajarnya tidak satu mapel saja kan, beberapa mapel. iya, Ya, iya, mungkin semua mapel. semua mapel, mungkin ada satu atau 2 mapel yang mungkin Vino takut atau Vino tidak dong atau tidak tahu mungkin matematika misalnya. Dia takut dengan pelajaran matematika misalnya. Ini cuma perkiraan saya aja juga ya. Mungkin karena takut dengan pelajaran matematika itu sebenarnya apa? Karena susah atau mungkin cara mengajarnya di kelas yang membuat dia takut. Itu mungkin ya. Menurut Bu Monik sendiri seperti apa? Kita cuma Eh, opsi karena ya, pembelajaran gitu. andai-andai gitu ya, Bu ya. Ya, soalnya kita belum tahu. Iya. Kalau misal kita berandai-andai karena mungkin gaya belajar apa namanya metode belajar saya, mengajar saya itu kurang atau bagaimana? Eh, itu sepertinya tidak, Bu, karena selama ini walaupun dia tidak masuk, itu nilainya itu ya tidak jauh tertinggal dari teman-temannya. Jadi setidaknya itu dia bisa dapat nilai KKM. Jadi dia sekali baca sebetulnya si anak ini paham seperti itu. Dan itu untuk semua mata pelajaran dia seperti itu. Begitu nggih. Ah, kalau mungkin metodenya mungkin dia tidak takut Bu, tidak takut atau dia bisa memahami nggih. Ini cuma perkiraan lagi aja. Kira-kira yang membuat si Vino ini takut atau mungkin bukan takut dengan pemonik, mungkin takut dengan pelajarannya nggih. Itu apanya nggih? Kalau sudah ketemu mungkin kan selama ini misalnya Bu Monik menggunakan pembelajaran seperti apa? Maksud saya mungkin nanti diubah dengan cara yang lebih mudah, mungkin metodenya atau bagaimana? Gimana menurut Begitu. Bu Monik sendiri? Oh, begitu ya, Bu Nggih, ya. Berarti nggih. eh, saya harus mengobservasi dulu mungkin ya. Maksudnya ketika si Vino ini masuk, saya observasi ketika saya menggunakan metode pembelajaran yang A. Oh, Vino ini lebih nyaman seperti itu. Ya, Atau nggih, dengan ya. metode yang belajar yang B. Oh, Vino ini sepertinya kok kurang antusias seperti itu. Berarti saya harus observasi dulu seperti itu ya, Bu, kurang lebihnya. Oh iya, ya mungkin nanti coba diobservasi dulu. Terus misalkan Ibu mau mencoba observasi yang akan Ibu gunakan tersebut, belum ya? Kira-kira dengan Belum. cara tersebut itu tadi, kira-kira si Vino pribadi secara individu tadi bisa nggak mengikuti atau mau mengikuti pembelajaran Ibu Monik dengan nyaman atau dengan bahagia mungkin yang ingin Ibu lakukan kan belum dilakukan ya gitu Nji. Ya, kalau dari bayangan saya, karena kan ini kita sedang berandai-andai ya, Bu. Iya, iya Sepertinya Ibu. itu akan berjalan sih, Bu, berjalan lancar. Karena selama ini juga anaknya itu ketika masuk ke kelas itu sangat aktif. Jadi maksudnya ketika ada pertanyaan apa, dia bisa menjawab dan seperti itu. Jadi mungkin nanti dalam kegiatan observasi saya akan melihat antusias si anak ini. Oh iya, Nji. Lalu Bagus sekali Ibu ya. hubungan dia dengan teman-temannya, mungkin juga dia ada sesuatu dengan temannya di kelas seperti itu. Jadi saya Uh, akan mengobservasi cara mengajar saya, kemudian juga sosialisasi si Vino dengan temannya seperti itu, Bu. Ya, mantap, bagus sekali Bu Monik. Nji, mungkin dengan observasi yang akan Ibu lakukan nanti terhadap si Vino, mungkin akan bisa membuat Vino itu akan lebih rajin ke sekolah gitu ya Bu ya. Semoga saja seperti itu. Harapannya Eh, seperti itu. harapannya seperti itu. Nggih, terus dari yang Ibu
Monica sampaikan tadi, untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran ketika Vino mulai masuk di kelas Ibu? Kalau saya itu kebetulan ini sudah masuk masa-masa mid semester nggih, Bu. Jadi Iya, kemungkinan masih pembelajaran biasa dulu, tetapi iya, kalau untuk setelah mid semester ini saya akan iya. coba dengan metode pembelajaran sambil bermain. Jadi dia merasa mungkin bisa merasa seperti di rumah, seperti itu, Bu. Lebih enjoy gitu ya. Iya, Oh nggih, mungkin dengan metode bermain nanti si, Vino bisa lebih asik mengikuti pelajaran tertentu, bukan pelajaran semuanya. Soalnya dia kadang masuk, kadang enggak. Terus bagus sekali pokoknya Bu Menika dengan model apa permainan itu tadi nggih. Terus kira-kira, ini masih kira-kira lagi ya, dengan Bu Monik melakukan hal itu, kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi tidak ya? saya rasa bisa, Bu, karena ketika di rumah mungkin dia banyak bermain. Nah, kalau di sekolah juga saya akan menerapkan pembelajaran dengan permainan supaya dia merasa seperti di rumah. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Monika. Nggih. Terus kira-kira tadi sudah Ibu sebutkan ya, ini saya tanyakan lagi setelah rencana aksi tadi, kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan itu akan dilakukan kapan? Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Kalau saya akan melakukan ini secepatnya sih, Bu. Kemungkinan mulai hari Senin besok. Karena Mulai ini hari masih Senin masa, nggih, iya, masih ini semester. masih masa Oh iya. UTS. Oh nggih. Terus untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan metode pembelajaran yang lain plus permainan dengan cara permainan tadi, apakah Ibu Monika memerlukan bantuan orang lain atau bisa dilakukan sendiri atau ada orang-orang yang bisa membantu untuk keberlangsungan kegiatan Ibu tersebut? Tentu, Bu, saya pasti butuh dukungan dari beberapa pihak, terutama dari kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab dalam sekolah kan kepala sekolah. Lalu yang kedua itu rekan sejawat, karena untuk pembelajaran dengan permainan mungkin akan butuh ide-ide kreatif dari teman-teman juga. Jadi butuh masukan dari teman-teman. Lalu kemudian dari anak-anak juga. Jadi saya juga butuh anak-anak yang lain untuk mendukung Vino dalam belajar seperti itu. Iya, nggih, semangat Bu Monika. Saya apa, saya punya harapan Bu Monika pasti akan lancar melakukan hal tersebut, melakukan observasi dan melakukan perubahan terhadap si Vino dengan metode pembelajaran yang lain. Semangat Ibu, ya, nggih. Baik, terima kasih Bu Winda. Maaf sudah menyita banyak waktunya Bu Winda ya. Tapi saya jadi tercerahkan Bu Winda. Saya jadi punya ide nih. Oh besok saya akan seperti ini. Semoga bisa Iya. saya jalankan hal itu. Nggih. Iya, alhamdulillah terima kasih Bu Monika. Berarti secara tidak langsung, ya langsung dan tidak langsung Bu Monika itu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu itu dengan sendiri. Saya di sini cuma mendengarkan keluh kesahnya Bu Monika. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa terselesaikan dengan sendirinya. Semangat Ibu, semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Begitu Bu Monika. Amin. Baik, terima kasih Bu Winda atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama Bu Monik, semoga semua dilancarkan. Amin. Amin.